Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Muhammad Kansunuddin MPD selaku dosen pembimbing mata kuliah Konsep Bahasa Indonesia dan teman-teman kelas 3B Prodi PGSD yang berbahagia. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua sehingga kita bisa hadir pada pertemuan pagi ini. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Cindy Nurfatiah dengan NIM 2020333097. Di sini, saya sebagai moderator yang akan membimbing berjalannya presentasi pada pertemuan pagi ini. Selanjutnya, saya akan memperkenalkan kelompok saya yaitu kelompok 3 yang akan membahas tentang materi wacana. Yang pertama ada Darti Sriani dengan NIM 2020333059. Yang kedua ada Farah Lelita Windayani dengan NIM 2020333078. Dan yang terakhir ada saya Cindy Nurfatiah dengan NIM 2020333097. Selanjutnya, sebelum kita mulai presentasi pada pagi ini, marilah kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Baik, selanjutnya materi presentasi akan saya bacakan. Yang pertama ada topik wacana. Pembahasan 1. Pengertian wacana. 2. Persyaratan wacana yang mengandung topik, tuturan pengungkapan topik, kohesi dan koherensi. Dan yang ketiga ada jenis-jenis wacana, yaitu ada wacana berdasarkan bahasa yang digunakan, wacana berdasarkan media yang digunakan, wacana berdasarkan sifat dan jenis pemakaiannya, wacana berdasarkan bentuknya, dan wacana berdasarkan cara dan tujuannya pemaparannya, yang mengandung wacana narasi, wacana deskripsi, wacana eksposisi, wacana argumentasi, dan wacana persuasi. Selanjutnya ada pengertian wacana. Pengertian wacana dikemukakan oleh pakar bahasa, diantaranya ada 1. Alwi et al. 2000.41 menyatakan wacana adalah rentetan kalimat yang berkaitan sehingga terbentuklah makna yang serasi di antara kalimat-kalimat itu. Yang kedua ada Aminuddin. Menurut Aminuddin sebagaimana dikutip oleh Sumarlan 2003.9-10, wacana adalah seluruh unsur-unsur yang membangun perwujudan paparan bahasa dalam peristiwa komunikasi. Wujud konkret dapat berupa tulisan, lisan, spoken discourse, maupun teks tertulis, written text. Dari beberapa pendapat para pakar bahasa di atas dapat disimpulkan wacana adalah satuan bahasa yang terlengkap yang dinyatakan secara lisan seperti pidato, ceramah, khotbah, dan dialog, atau secara tertulis seperti cerita pendek, novel, buku, surat, dan dokumen tertulis. Yang berdasarkan bentuknya, struktur lainnya bersifat kohesi, saking terkait, dan berdasarkan maknanya, struktur batinnya bersifat koheren atau terpadu, yang memiliki fungsi mengungkapkan satu topik. Baik, saya akan melanjutkan. 2. Persyaratan wacana. Persyaratan wacana itu ada 3. Yang pertama topik, yang kedua tuturan pengungkapan topik, dan yang ketiga kohesi dan koherensi. Yang pertama topik. Topik adalah pokok pembicaraan atau dalam bentuk lisan dan pokok karangan atau dalam bentuk tulisan. Topik dalam wacana mengacu pada hal yang dibicarakan dalam wacana. Topik dapat dinyatakan dalam wujud pertanyaan seperti tentang apa seseorang berbicara, apa yang dikatakan oleh seseorang, dan apa yang mereka percakapkan. Yang kedua, tuturan pengungkapan topik. Wujud konkret tuturan itu adalah kalimat atau untaian kalimat yang membentuk teks.
Teks yang dimaksud dalam wacana berupa tuturan tulisan maupun tuturan lisan. Tuturan atau ujaran pengungkapan suatu topik tidak selalu dinyatakan dalam sejumlah kalimat. Wacana yang digunakan dalam rambu lalu lintas cukup dinyatakan dengan satu kalimat, dan bahkan dengan kalimat yang tidak lengkap. Misalnya, hati-hati, awas jalan licin, dan awas tikungan. Yang ketiga, kohesi dan koherensi. Kohesi merupakan hubungan formal yang tampak pada bentuk. Kohesi dapat disebut sebagai pertalian bentuk. Kohesi juga merupakan hubungan yang ditandai oleh penanda atau yang menghubungkan apa yang dinyatakan dengan yang dinyatakan sebelumnya. Adapun penanda kohesi mencakupi referensi, elips, konjungsi, substitusi, dan leksikal. Koherensi merupakan hubungan semantik antar kalimat atau antar bagian wacana, yakni hubungan yang serasi antara proporsi satu dan yang lain, atau antara makna yang satu dengan makna yang lain. Kohesi dapat ditandai oleh kohesi, akan tetapi koherensi tidak selalu dinyatakan dengan kohesi. Misalnya hubungan semantis kausalitas tidak selalu ditandai secara lahir dengan konjungsi, karena itu, maka, dari itu, dan sejenisnya. Contoh untuk pemahaman koherensi. A. Semua dosen harus mengikuti rapat penerimaan mahasiswa baru, kuliah ditiadakan. B. Semua dosen harus mengikuti rapat penerimaan mahasiswa baru, oleh karena itu, kuliah ditiadakan. Kedua contoh wacana di atas merupakan wacana yang koherensi, tetapi hanya pada contoh B yang mengandung kohesi. Berdasarkan contoh tersebut dapat disimpulkan ada wacana yang kohesif dan koheren, dan ada wacana yang koheren tetapi tidak kohesif. Yang ketiga, jenis-jenis wacana. Menurut dasar pengklasifikasiannya, wacana dapat diklasifikasikan menjadi berbagai jenis. Adapun jenis-jenis wacana diklasifikasikan menjadi A. Bahasa yang digunakan, B. Media yang digunakan, C. Sifat atau jenis pemakaiannya, D. Bentuknya, E. Cara dan tujuan pemaparannya. Yang pertama, wacana berdasarkan bahasa yang digunakan. Berdasarkan bahasa yang dipakai sebagai sarana untuk mengungkapkan wacana dapat diklasifikasikan menjadi 4. Yang pertama, wacana bahasa nasional atau bahasa Indonesia. Yang kedua, wacana bahasa lokal atau daerah seperti bahasa Jawa, Sunda, Bali, Madura, dan Batak. Yang ketiga, wacana bahasa internasional atau bahasa Inggris. Yang keempat, wacana bahasa lainnya, seperti bahasa Belanda, Jerman, Prancis, dan Jepang. Yang kedua, wacana berdasarkan media yang digunakan. Wacana menurut media yang digunakan sebagai sarana untuk mengungkapkan wacana dapat dibedakan menjadi 2, yaitu wacana tulis dan wacana lisan. Wacana tulis adalah wacana yang disampaikan dengan bahasa tulis atau melalui media tulis. Sedangkan wacana lisan adalah wacana yang disampaikan dengan bahasa lisan atau media lisan. Jenis wacana berdasarkan media jika dihubungkan dengan jenis wacana berdasarkan bahasa yang digunakan, maka diperoleh jenis wacana sebagai berikut. A. Wacana bahasa Indonesia tulis ragam baku, misalnya wacana surat menyurat resmi. B. Wacana bahasa Indonesia tulis ragam tak baku, misalnya surat menyurat pribadi. C. Wacana bahasa Indonesia lisan ragam baku seperti pidato kenegaraan. D. Wacana bahasa Indonesia lisan ragam tak baku seperti obrolan santai dan wacana ketoprak humor. Yang ketiga, wacana berdasarkan sifat atau jenis pemakaiannya. Berdasarkan sifat atau jenis pemakaiannya, wacana dapat dibedakan menjadi wacana monolog, wacana dialog, dan wacana polilog.
Yang pertama, wacana monolog adalah wacana yang disampaikan oleh seorang diri tanpa melibatkan orang lain untuk ikut berpartisipasi secara langsung. Wacana monolog bersifat searah dan komunikasi tidak interaktif, seperti terjadi pada orasi ilmiah, khotbah, dan penyampaian visi dan misi. Yang kedua, wacana dialog adalah percakapan yang dilakukan oleh dua orang secara langsung. Wacana dialog bersifat dua arah dan masing-masing partisipan secara aktif ikut berperan di dalam komunikasi, sehingga disebut komunikasi interaktif. Wacana dialog terjadi seperti pada peristiwa diskusi, pembicaraan telepon, tanya jawab, dan teks drama. Yang ketiga, wacana polilog adalah pembicaraan atau percakapan yang melibatkan partisipan pembicaraan lebih dari dua orang penutur. Partisipan yang terlibat dalam pembicaraan semuanya berperan aktif dan langsung dalam komunikasi. Wacana polilog terjadi seperti pada peristiwa musyawarah, diskusi atau debat, dan teks drama. Yang keempat, wacana berdasarkan bentuknya. Berdasarkan bentuknya, wacana dapat diklasifikasikan menjadi wacana prosa, wacana puisi, dan wacana drama. Yang pertama, wacana prosa adalah wacana yang disampaikan dalam bentuk prosa atau dalam bahasa Jawa disebut gancaran. Wacana dalam bentuk prosa dapat berupa wacana tulis dan lisan. Contoh wacana prosa tulis misalnya cerita pendek, cerita bersambung, artikel, novel, dan undang-undang. Sedangkan contoh wacana prosa lisan misalnya pidato, khotbah, dan kuliah. Yang kedua, wacana puisi adalah wacana yang disampaikan dalam bentuk puisi atau dalam bahasa Jawa disebut geguritan. Wacana berbentuk puisi juga berupa wacana tulis dan lisan. Contoh wacana puisi tulis misalnya puisi dan syair. Sedangkan contoh wacana puisi lisan misalnya puitisasi atau puisi yang dideklamasikan dan lagu-lagu. Yang ketiga, wacana drama adalah wacana yang disampaikan dalam bentuk drama, dalam bentuk dialog baik berupa wacana tulis maupun wacana lisan. Contoh wacana drama tulis terdapat pada naskah atau teks-teks drama. Sedangkan contoh wacana drama lisan terdapat pada pemakaian bahasa dalam peristiwa pementasan drama, yakni percakapan antar tokoh dalam drama. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Farah. Wacana berdasarkan cara dan tujuan pemaparannya. Wacana berdasarkan cara dan tujuan pemaparannya diklasifikasikan menjadi A. Wacana narasi, B. Wacana deskripsi, wacana eksposisi, wacana argumentasi, wacana persuasi. A. Wacana narasi. Narasi berasal dari kata bahasa Inggris narration yang berarti cerita dan naratif yang menceritakan. Wacana narasi disebut juga sebagai wacana penceritaan atau wacana penuturan adalah wacana yang menceritakan suatu hal atau kejadian melalui penonjolan pelaku atau tokoh. Dalam wacana narasi, seluruh bagiannya diikat secara kronologis, yakni berdasarkan urutan waktu. Untuk membuat wacana narasi harus selektif dalam memilih peristiwa. Peristiwa yang dipilih yaitu peristiwa yang 1. Dapat menggerakkan suatu tindakan, 2. Dapat memberikan simpulan dari suatu tindakan, 3. Dapat memberikan pandangan, dan 4. Dapat membantu menciptakan efek yang dikehendaki, misalnya efek humor, ironis, atau keterangan. Adapun ciri-ciri wacana narasi menceritakan peristiwa, adanya tokoh, dan waktu kronologis mengenai fungsi yang terkandung dalam wacana narasi yaitu amanat. Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan oleh penulis. Oleh karena itu, apabila permasalahan dalam wacana narasi dan diberi jalan keluar itulah yang disebut amanat. B. Wacana deskripsi. Kata deskripsi berasal dari kata bahasa Latin describe
yang berarti menggambarkan sesuatu. Wacana deskripsi adalah wacana yang melukiskan suatu objek secara mendetail dari berbagai segi sehingga objek tersebut dapat dilihat, didengar, ataupun dirasakan. Wacana deskripsi berorientasi pada objek dan tidak terikat waktu. Agar di dalam menulis deskripsi menjadi hidup, seorang penulis perlu memperhatikan langkah-langkah berikut ini. 1. Seorang penulis harus melatih diri mengamati suatu observasi. 2. Agar deskripsi karangan menjadi hidup, penulis di dalam menulis deskripsi harus melukiskan bagian-bagian yang penting sedetail mungkin. Wacana deskripsi yang baik harus memenuhi 3 hal, yakni 1. Kesungguhan berbahasa penulis yang memiliki kekayaan nuansa dan bentuk. 2. Kecermatan, pengamatan, dan keleluasaan pengetahuan penulis mengenai sifat, isi, dan waktu wujud objek yang dideskripsikan. 3. Kemampuan menulis memilih detail khusus yang dapat menunjang ketepatan dan keterhidupan deskripsi. C. Wacana eksposisi. Eksposisi berasal dari kata bahasa Inggris exposition yang berarti membuka atau memulai wacana. Wacana eksposisi merupakan wacana yang bertujuan utama untuk memberitahu, mengupas, menguraikan, atau menerangkan sesuatu. Wacana eksposisi tidak terikat oleh waktu. Wacana eksposisi tidak mementingkan waktu dan pelaku. Tujuan wacana eksposisi adalah tercapainya tingkat pemahaman terhadap pokok permasalahan. Ada metode yang digunakan dalam menulis wacana eksposisi, yaitu metode definisi. Metode definisi dianggap sebagai metode yang paling alami karena definisi merupakan dasar dari semua penulis yang bertujuan menjelaskan 3 hal yang dapat diterapkan dalam menyusun wacana berbentuk eksposisi. 1. Menentukan topik karangan. 2. Menentukan tujuan penulis. 3. Merencanakan paparan dengan membuat kerangka yang lengkap dan tersusun rapi. D. Wacana argumentasi. Wacana argumentasi adalah wacana yang berisi ide atau gagasan yang dilengkapi dengan data-data sebagai bukti dan bertujuan untuk meyakinkan pembaca terhadap kebenaran ide atau gagasan. Wacana argumentasi berbeda dengan wacana persuasi. Wacana argumentasi menekankan pada logika, sedangkan wacana persuasi menekankan emosi. Pernyataan adalah sesuatu yang diyakini kebenaran oleh penutur atau penulis dan dikemukakan oleh mitra tutur atau pembaca agar dapat diterima. Alasan adalah bukti-bukti yang bersifat khusus yang diperlukan untuk mendukung pernyataan. Alasan berwujud data, statistik, atau maupun hasil pengujian. Contoh paparan yang bercorak argumentasi yakni makalah, paper, seminar, simposium, dan lokakarya. Esai, skripsi, tesis disertai dengan dan naskah-naskah tuntutan, pengadilan, pembelaan, pertanggungjawaban, ataupun surat keputusan. Wacana persuasi. Kata persuasi merupakan alihan bentuk kata persuasion dalam bahasa Inggris. Bentuk kata persuasion diturunkan dari kata to persuade yang berarti membujuk atau meyakinkan. Wacana persuasi merupakan wacana yang berisi rayuan, ajakan, himbauan, atau harapan. Wacana persuasi bertujuan untuk mempengaruhi orang lain agar melakukan sesuatu yang diinginkan. Wacana persuasi berorientasi pada waktu sekarang dan yang akan datang. Yang perlu diketahui bahwa wacana persuasi berusaha mencapai suatu persetujuan atau penyesuaian kehendak penulis dengan pembacanya. Untuk mengembangkan penulisan wacana persuasi agar efektif, ada alat-alat persuasi yang bisa dimanfaatkan, yakni 1. Bahasa, 2. Nada, 3. Detail, 4. Pengaturan atau organisasi, 5. Kewenangan. 1. Bahasa adalah alat komunikasi yang memiliki keluasan dalam menjalankan fungsinya. 2. Nada. Nada yang dimaksud adalah nada pembicaraan. Nada berkaitan dengan sikap pengarang dalam menyampaikan gagasan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat menemukan berbagai jenis nada. Ada nada sedih, nada gembira, nada marah, dan nada semangat. Masing-masing nada itu dapat dijadikan alat untuk mempengaruhi orang lain. Misalnya, seorang murid akan bersemangat belajar jika mendapat pujian dari guru dan orang tuanya. 3. Detail adalah uraian terhadap ide pokok sampai ke bagian yang sekecil-kecilnya. Untuk menghasilkan detail yang baik, perlu memperhatikan A.
Penting tidaknya detail itu untuk keperluan persuasi dan pemahaman pembaca. B. Jumlah detail yang harus dikumpulkan untuk mendukung ide pokok. C. Macam detail yang seharusnya diangkat untuk mendukung ide pokok. D. Kapan setiap detail itu dihadirkan. E. Ada tidaknya korelasi dan relevansi detail dengan ide pokok yang sebaiknya. 4. Organisasi dalam wacana persuasi berkaitan dengan masalah pengaturan detail dalam sebuah wacana atau karangan. Pengaturan ini bermaksud untuk mengubah keyakinan dan pandangan. 5. Kewenangan atau authority merupakan alat persuasi kewenangan. Dalam konteks wacana ini merupakan penerimaan dan kesadaran pembaca terhadap penulis atau pengarang. Seorang penulis diyakini oleh pembacanya sebagai orang berwenang apabila dia 1. Mempunyai dasar hukum menduduki jabatan-jabatan tertentu, 2. Berkecimpung dalam bidang ilmu pengetahuan tertentu, dan 3. Mampu menunjukkan pola pikir yang bermutu. Baik, itu tadi paparan materi wacana yang telah disampaikan oleh kelompok saya. Saya sebagai moderator mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan atau kesalahan pengucapan, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.